Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Alpiona. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep pergiliran keturunan pada tumbuhan Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan atau metagenesis adalah daur hidup yang dialami oleh organisme yang untuk setiap fase atau tahapnya melibatkan individu dengan kandungan genetik berbeda. Biasanya tahap haploid ditandai dengan huruf N dan tahap haploid ditandai dengan 2N. Istilah ini umumnya dipakai pada konteks organisme yang termasuk Archaeplastida atau tumbuhan hijau, alga merah, dan Glaucophyta. Selanjutnya saya akan menjelaskan peta konsep pergiliran keturunan pada tumbuhan Bryophyta. Pertama, di sini terdapat spora. Apa itu spora? Spora adalah salah satu beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Spora lumut jatuh pada tempat cocok akan tumbuh menjadi protonema. Selanjutnya, protonema ini akan menjadi lumut. Lumut dewasa akan menghasilkan sel kelamin yaitu antheridium sebagai penghasil spermatozoid atau dapat disebut sel kelamin jantan, dan archegonium sebagai penghasil sel telur atau dapat disebut dengan kelamin betina. Hasil pembuahan antara ovum dan spermatozoid disebut dengan zigot. Zigot akan menjadi sporangium. Sporangium dewasa akan menghasilkan spora dalam bentuk sporangium atau kotak spora. Selanjutnya, sporangium disebut dengan sporophyte dan tumbuhan lumut disebut dengan gametophyte. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan peta konsep pergiliran keturunan pada tumbuhan Pteridophyta. Yang pertama, terdapat spora. Spora yang telah masak jatuh pada tempat yang cocok membentuk protalium. Protalium akan menghasilkan antheridium sebagai penghasil spermatozoid atau dapat disebut dengan sel kelamin jantan, dan archegonium sebagai penghasil sel telur atau dapat disebut dengan sel telur kelamin betina. Hasil pembuahan disebut zigot yang akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku muda akan menjadi tumbuhan paku dewasa. Tumbuhan paku dewasa selanjutnya akan memproduksi dan mengembangkan spora. Pada tahapan paku disebut dengan sporophyte. Di dalam sporophyte terdapat kumpulan sporangium yang disebut surus. Di dalam kondisi yang cocok, di dalam kandungan air yang tinggi, surus akan pecah dan sporangium akan mengeluarkan spora, sehingga mengulangi metagenesis dari awal. Selanjutnya, peta konsep pergiliran keturunan pada tumbuhan Spermatophyta. Tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka pada pertama-tama akan menghasilkan heterospora yang berupa megaspora dan mikrospora. Selanjutnya, mikrospora akan berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan yang berisi serbuk sari. Sedangkan megaspora akan berkembang menjadi megagametofit atau gametofit betina. Pada megaspora atau bakal biji terdapat struktur mikrofil dan kantong serbuk sari
atau yang biasa disebut Folkenhammer. Kedua elemen ini akan menggantikan fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Selanjutnya, serbuk sari dilepas maka akan berubah menjadi sperma. Pada saat proses terjadinya penyerbukan pada bunga, serbuk ini akan melekat pada megaspora atau bakal biji. Setelah itu, spora bergerak menuju ke sel telur melalui buluh serbuk sari. Setelah itu, biasanya akan terjadi pembuahan dan terbentuklah zigot, yang kemudian berkembang menjadi embrio dan juga biji. Jika biji ini jatuh di tempat yang sesuai, biji akan berkembang dan terbentuklah tumbuhan yang baru. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Pada awalnya perkembangan gametofit betina terjadi karena adanya pembelahan pada inti kandung lembaga primer di dalam megaspora atau bakal biji. Inti kandung lembaga primer ini akan membelah sebanyak 3 kali sehingga menghasilkan total 8 inti, di mana 3 inti terdapat di daerah mikrofil yang terdiri dari 1 buah sel telur dan 2 buah sel penggapit sel telur yang dinamakan dengan sel sinergit. Kemudian terdapat juga 3 inti yang terdapat di daerah kalaza atau yang biasa disebut dengan antopoda, dan 2 inti lainnya melebur membentuk inti kandung lembaga sekunder. Sehingga jika ditotalkan maka gametofit betina akan menghasilkan sel telur dapat disebut dengan huruf N, sel sinergit ditandai juga dengan huruf N, dan inti kandung lembaga sekunder ditandai dengan 2N. Sedangkan gametofit jantan terbentuk di dalam kantong sari dan mengalami proses yang dinamakan gametogenesis. Selama proses gametogenesis, inti serbuk sari akan menghasilkan inti generatif dan inti vegetatif. Inti sel generatif ini akan membalas secara mitosis dan akan menghasilkan 2 sel sperma. Nah, kemudian proses pembuahan dapat segera terjadi saat serbuk sari jatuh tepat ke atas kepala putik, sehingga terbentuklah yang dinamakan buluh serbuk sari. Pada ujung buluh serbuk sari terdapat inti vegetatif yang berfungsi sebagai penunjuk jalan bagi 2 sel sperma tadi. Selanjutnya, buluh serbuk sari ini biasanya akan memanjang hingga mencapai bakal biji. Nah, di dalam bakal biji ini sel sperma 1 ditandai dengan N akan membuahi sel telur ditandai dengan N juga, sehingga terbentuklah zigot yang ditandai dengan 2N. Sementara sel sperma 2 ditandai dengan huruf N akan membuahi inti kandung lembaga sekunder sehingga akan menghasilkan endosperm atau ditandai dengan huruf 3N, dan peristiwa inilah yang disebut dengan pembuahan ganda. Cukup ini yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.